Oke, kita akan lanjutkan di latihan soal UAS bagian yang kedua. Di bagian kedua ini juga sama ya, ada 5 soal. Oke, langsung saja kita bahas. Soal yang pertama di sini adalah soal teori ya. Kalau kita lihat di sini, pernyataan berikut yang kurang tepat adalah, oke, yang pertama, kita lihat arus listrik digunakan untuk menggerakkan reaksi yang tidak bisa berlangsung. Tentu saja ya benar. Kenapa? Kalau kita lihat kemarin itu kan arus listrik itu dapat menggerakkan ya, yaitu konsep dari sel elektrolisis, di mana reaksi listrik diubah menjadi ke reaksi kimia gitu ya. Nah, jadi reaksinya itu yang tidak bisa berlangsung bisa digerakkan dengan arus listrik, benar. Terus kemudian yang kedua, korosi bukan merupakan fenomena elektrokimia. Tentu saja salah ya. Kenapa? Karena kan korosi itu adanya proses pelapukan ya, artinya ada penurunan bilox ya. Kan itu contohnya ketika besi terkena air gitu ya. Jadi dia ada proses elektrokimianya gitu ya, ada proses reaksi redoksnya. Kemudian yang ketiga, korosi dapat diminimalisir dengan proses pelapisan logam. Tentu saja bisa ya, karena kan korosi itu untuk mencegah lapukan. Kalau kita lapisin logam lagi, jadi dia biar nggak semakin lapuk gitu ya. Nah, kemudian proses pengecasan HP merupakan contoh proses sel volta. Kalau kita lihat kemarin pengecasan itu kan berarti dari listrik yang diubah menjadi kimia karena kan tersimpan di dalam baterainya itu tadi ya. Nah, listrik ke kimia itu adalah sel elektrolisis, bukan sel volta. Elektrolisis. Jadi nomor 4 ini salah. Nomor 5, proses yang terjadi pada penggunaan HP baterai, berarti penggunaan, berarti dari baterai, dari kimia ke listrik. Nah, ini kan yaitu wujud dari pengertian dari sel volta ya, sehingga yang ini benar. Nah, pernyataan yang kurang tepat, jawabannya berarti 2 dan 4. Jawabannya yang A. Lanjut, kelaruan PbCl2 KSP yang ditambahkan gerakan PbN3. Oke, berarti ini konsep dari ion senama ya, melarutkan ion yang sama. Ion senama. Oke, kita lihat di sini reaksinya yang pertama ada PbCl2. Kita hidrolisis dulu. PbCl2 kalau kita pecahkan menjadi ion Pb2+ ditambah 2Cl-. Oke, kita buat dulu KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan Cl- dipangkatkan 2. PSP-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat 4. PB-nya itu kan S dikali dengan 2S kuadrat. Nah, berarti 2,4 kali 10 pangkat 4 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, berarti ini S pangkat 3-nya sama dengan 2,4 dibagi 4 itu diperoleh 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi S-nya sama dengan akar 6 kali 10 pangkat min 5. Berarti kan ini kita kubikkan ya. Maka nilai S-nya adalah 0,0391. 0,0391. Nah, ini berarti kalau kita buat dalam versi lain 3,9 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita sudah dapat nilai S. Ini kan tadi PbCl2 ya. Selanjutnya kita ke PbNO3 2 kali. Sekarang kita ionkan, maka akan menjadi ion Pb2+ ditambah 2NO3-. Nah, kalau kita lihat PbNO3 tadi kan ini masih dalam konsentrasi 0,2 molar. Berarti ini sama saja ya. Kita menggunakan perbandingan koefisien. Kita kalikan 2 kan 0,4 molar. Nah, selanjutnya karena di sini kan konsep ion senama di sini adalah si Pb2+. Maka di sini kita tulis lagi PbCl2 Pb2+ ditambah 2Cl-. Kok Cl sih? Cl-. Nah, sehingga KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan Cl- kuadratkan
Nah, KSP-nya tadi kan 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan PB2 plusnya kan tadi nilainya adalah S. Kemudian Cl2-nya PB2 plusnya ada 2 ya tadi ya, yaitu dari S yang menggunakan air ditambah dengan yang 0,2. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi nilai S-nya adalah 0,0391 ya, sehingga nilai S ini sangat kecil. Maka nilai S ini dapat diabaikan. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa juga buka PPT kelas tutorial kita ya, seperti teman sebelumnya. Kemudian ini Cl2 kan tadi 2S ya, kemudian dimanfaatkan 2. Nah, kita tulis ulang 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,2 dikali 4S pangkat 3. Oke, ini kita kalikan, berarti kan 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,2 kali 4, 0,8 S pangkat 3. S pangkat 3-nya kita pindah, kemudian 2,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 3,0 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita untuk menghapus atau menghilangkan 3 berarti kita akarkan kubik. 3,0 kali 10 pangkat min 4. Nilai S-nya adalah 1,73 kali 10 pangkat min 2. Berarti kalau kita tuliskan versi lain, berarti 0,0173. Nah, S itu kan kemarin kelarutan ya. Kelarutan itu kan satuannya adalah molaritas atau mol. Satuannya kemarin mol dibagi liter ya. Sehingga di sini adalah 0,017. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Soal yang ke-8. Campuran berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basah. Oke, larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan buffer itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada buffer basah. Nah, buffer asam itu terbentuk dari asam lemah ditambah dengan garam ya. Garamnya sebagai basa konjugasi. Sedangkan kalau basa ini terbentuk dari basa lemah ditambah dengan garam. Garamnya itu adalah garam dari asam konjugasi. Kalau kita lihat yang A, NaOH dan Na2SO4. Tentu saja NaOH ini adalah basa kuat ya. Maka Na2SO4 ini sebagai garam. Nah, kalau kita lihat basa kuat di sini apakah layak untuk dijadikan larutan buffer? Tentu saja tidak, karena konsep larutan buffer tadi kan dari lemah ya, sehingga yang A ini salah. Oke, yang B kita lihat, MgOH2. MgOH2 ini adalah basa lemah, dan yang BCl2 ini sebagai garam, yaitu dari MgOH dengan HCl ya. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita analisis, apakah ini benar, layak untuk dijadikan larutan buffer. MgOH2, kalau kita kemarin ingat yang ion lemah itu kita hidrolisis tambahkan H2O. Kalau ini kita tambahkan H2O, maka akan menjadi sama lagi ya. Ini kan MgOH2 kan kita pecah jadi Mg2+ ditambah dengan 2OH minus. Kemudian H2 ini kan H+ ditambah si OH minus. Nah, kan ini MgOH2 lagi ditambah dengan 2H2O. Nah, kemudian yang MgCl2. MgCl2 ini kita pecahkan menjadi Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, di sini kita lihat keduanya ini ternyata nggak ada ion yang sama atau nggak ada molekul yang sama, sehingga untuk jadikan pasangan, sehingga ini nggak layak nih. Berdasarkan kelarutan juga, dia kelarutannya sangat lemah. Nah, kemudian yang C, CH3NH2 ini adalah suatu basa lemah. CH3NH3Cl ini adalah suatu garam. Oke, selanjutnya, apakah benar ini layak untuk dijadikan larutan buffer? Kita melihat. Ya. CH3 menghasilkan CH3NH3 ya, NH3+ ditambah dengan OH- ya. Kemudian yang
garamnya CH3NH3Cl. Berarti kalau kita hidroliziskan CH3NH3 plus ditambah Cl min. Nah, tentu saja ini ada ion yang sama. Karena dia ada ion yang sama, maka ini layak untuk dijadikan sebagai larutan buffer. Nah, sehingga yang ini layak nih lolos untuk dijadikan larutan buffer. Kemudian yang NH3 itu bahasa kuat ya. NH4SO4 itu dia sebagai garam, tapi di sini ada 2SO4, di sini asam kuat. Jadi ini salah. Maka yang benar ada yang C. Oke, lanjut. Prediksikan kelarutan garam NiS dalam berbagai kondisi. Oke, kalau kita lihat NiS itu kan bentuknya solid. Kalau kita hidrolisis kan menjadi ion Ni2+ ditambah dengan S2-. Nah, kita lihat di sini yang A, kelarutan meningkat ketika konsentrasi Ni2+ dinaikkan. Oke, sesuai dengan konsep kesetimbangan asas Catley, kalau Ni2+ ini kita naikkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah yang solid ya. Nah, tentu saja karena dia ke arah yang solid, ke arah padat, maka akan semakin banyak endapan. Tentu saja kelarutan ini bukan semakin meningkat, tetapi semakin menurun karena dia ke arah yang solid, ke arah padat, sehingga yang A ini salah. Kemudian yang B, kelarutan meningkat ketika H2 ditambahkan. Ini ketika kita tambahkan H2, maka apakah yang terjadi? Yang terjadi kan tidak ada ya, nggak ada pengaruhnya ke NiS gitu ya ketika gas ditambahkan. Nah, kemudian kita melihat ketika kelarutan meningkat dalam kondisi sangat basah. Kalau kita lihat kondisi sangat basah itu kan dihasilkan dari OH-. Nah, kalau kita lihat apakah benar kelarutan ini akan meningkat ketika dalam kondisi sangat basah? Kita lihat di situ yaitu Ni2+. Kalau Ni2+ kita tambahkan OH, maka tentu saja ion OH ini nggak bisa membantu melarutkan NiS ya, sehingga akan membentuk nanti suatu produk lagi menjadi NiOH2 ya kan. Nah, sehingga kata NiOH2 ini kan bentuknya solid ya, bentuknya kan dia endapan, sehingga nanti kelarutannya bukan semakin meningkat, malah semakin menurun. Jadi S ini semakin menurun kelarutannya, bukan semakin meningkat, jadi salah. Kemudian kelarutan meningkat dalam kondisi netral. Oke, kondisi netral itu kita lihat NiS, kalau kita lihat kan misal nih NiS kita tambahkan dengan H2O. Nah, berarti kan Ni plus dengan OH, jadi NiOH2 kan, kemudian ini HS. HS itu kan asam ya, asam kuat lagi. Nah, dia otomatis ketika dia ditambahkan apa tadi H2, otomatis dia kelarutannya nggak semakin meningkat ya, nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang netral juga di sini nggak ada pengaruhnya, karena tadi kan terbentuk dari si asam kuat ya, seperti itu. Kemudian yang E, kelarutan meningkat dalam kondisi asam. Oke, asam di sini adalah H+. Nah, kalau H+, bisa jadi kalau H2 ini enggak. H2 kan gas ya. Nah, kalau H+, itu kan otomatis dia akan bereaksi dengan ketika tambahkan H2 tadi kan NiOH2, kemudian S2- ditambah dengan H+. Nah, ini kan berarti 2 ya H+-nya. Nah, sehingga akan menghasilkan H2S. H2S itu kan bentuknya gas. Nah, otomatis ketika ditambahkan gas, kelarutannya juga akan semakin lebih meningkat. Sehingga jawaban yang benar harusnya yang E. Nah, nanti secara teori nanti teman-teman boleh pelajari lagi ya pengaruh dari tekanan, gas, kondisi asam atau basanya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Sebanyak 1 M 1 molar asam lemah Ha dengan pH 4,61. Berapakah nilai tetapan kesetimbangan asam? Berarti di sini Ka yang dicari. Oke, Ka yang dicari. Kita lihat di sini pH. Nah, pH itu kan sama dengan min log konsentrasi H+, ya kan? Karena kita Ka membutuhkan data H+, berarti H+ sama dengan antilog dari nilai pH. Berarti 10 pangkat min 4,61.
Jadi nilai adalah 2,45 kali 10 pangkat min 5. Kan? Oke, kemudian lanjut. Di sini ada tadi asam lemaknya Ha. Ha berarti kalau kita hidrolisis atau kita pecahkan menjadi molekul H+ ditambah dengan amin, ya kan? Nah, oke, kemudian kita melihat di sini Ha tadi nilai H+-nya kan 2,45 kali 10 pangkat min 5. Otomatis Ha-nya juga sama. Ini kan karena masih dalam satu produk min 5. Nah, berarti konsentrasi Ha-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena koefisiennya ya 1 min 2,45 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan 0,00 sekian nih. Sama aja ini 0,9999976. Nah, ini kan kalau kita bulatkan ke 1 ya, biar lebih mudah menghitungnya. Nah, Ka kan untuk menghitung konsentrasi dari H+ dikali dengan amin dibagi dengan konsentrasi Ha. H+ itu adalah nilainya 2,45 kali 10 pangkat min 5. Kita kali dengan amin. Aminnya juga sama, berarti 2,45 kali 10 pangkat min 5. Ini kan masih dalam satu kesatuan produk tadi ya. Kemudian dibagi dengan Ha. Ha-nya kita menggunakan nilai yang tadi dibagi 1. Jadi kalau ini kita kalikan menjadi 6,0 kali 10 pangkat min 10. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Sampai di sini untuk pembahasan soal part 2. Kita lanjut lagi ke part 3.